Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dosen pembimbing saya sekaligus penguji penilai uji kinerja UKIN untuk mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025. Saya Habib Baihaqi dengan nomor induk mahasiswa PPG 240311720014. Saya merupakan guru PAI di SMP Islam Tunas Harapan yang berada di daerah Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Saya sekaligus saat ini menjadi mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi di kelas 8 dengan judul Beriman kepada Nabi dan Rasul. Ini merupakan materi bab 7 di semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Model pembelajaran ini nanti akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian mari kita ikuti pembelajaran di kelas 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana anak-anak kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat. Alhamdulillah anak-anak. Allah masih selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, menambah ilmu, memperdalam pengetahuan tentang hukum-hukum agama melalui kita bersekolah di mana sekolah kita? SMP Islam Tunas Harapan, Kota Semarang. Alhamdulillah pagi hari ini kita masuk ke bab 7 tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Pada pertemuan sebelumnya kemarin kita berbicara tentang hukum jual beli, kemudian utang piutang dan menghindari riba. Semuanya itu mengikuti peraturan Allah yang diwakilkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka pagi hari ini kita akan diskusi tentang bab 7 beriman kepada Nabi dan Rasul. Anak-anak sudah belajar tentang Nabi dan Rasul dari kecil. Bahkan sebelum anak-anak sekolah sudah belajar tentang ini dari orang tua. Dari mana saja anak-anak belajar pengetahuan guru TK? Dari mana saja Pensa? Ya, TPQ, musola, masjid terdekat. Dari teman-teman belajar TK, SD, sekarang sudah SMP belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Insya Allah anak-anak sudah pintar semuanya. Jumlah Nabi, jumlah Rasul ada berapa? 25. Hafal semuanya ya? Insya Allah hafal semuanya. Kalau belum hafal nanti kita akan menghafal, mengecek jumlah 25 Nabi. Untuk memulai atau sebelum kita mulai pembelajaran, minta tolong ini berdoa bersama akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kita dipimpin doa bersama. Setelah itu nanti akan bersama-sama membaca ikrar siswa akan dipimpin oleh Karisma. Silakan kita pimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
siswa berdiri di depan sini ya. Terima kasih untuk kita dari Karisma. Setiap waktu anak-anak terutama pagi hari memulai aktivitas dengan berdoa memohon kepada Allah, mohon ridha Allah agar pekerjaan aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Itu ya, lancar, benar dan diridhoi oleh Allah. Sebelumnya saya absen dulu. Jumlah siswa 18 ya. Nomor 1 itu Atifa. Atifa yang izin Atifa ya. Ini yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17. Satu-satunya yang tidak masuk Atifa saja. Sakit Atifa. Izinnya apa? Kenapa? Mau pergi. Mudah-mudahan yang izin dilancarkan perjalanannya oleh Allah. Kemudian teman-teman kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah, diberi kesabaran dan segera sembuh. Terima kasih pagi hari ini yang tidak masuk hanya kita. Mudah-mudahan yang masuk selalu sehat ya, bisa mengikuti pembelajaran. Baik, kita akan masuk ke kompetensi siswa. Anak-anak kita akan belajar tentang tauladan dan kita mempelajari, memahami, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari selama 24 jam dari sebelum tidur sampai mau tidur lagi. Jadi tidur pun kita mengikuti standar, aturan, contoh dari para nabi dan para rasul. Anak-anak, kalau kisah para nabi sudah pada tahu semuanya ya. Dari 25 nabi dan rasul, adakah yang belum pernah mendengar kisahnya? Nabi siapa? Nabi Soleh, sudah ya. Nabi Ibrahim, paling sering Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Musa itu biasanya, atau Nabi Sulaiman karena orangnya sakti ya. Nabi Sulaiman itu sakti, bisa bicara dengan hewan. Seandainya anak-anak bisa bicara dengan hewan, nanti malah stres kan. Jadi di sini nggak fokus ke pelajaran, ada cicak lewat dijak ngomong, ada semut lewat dijak ngomong, padahal ustaz-ustazah sedang menyampaikan pelajaran. Karena itulah Allah tidak memberikan mukjizat kepada kita, karena kita tidak mengenal. Mukjizat hanya diberikan kepada para nabi karena mereka punya sifat amanah. Amanah itu apa artinya? Dapat dipercaya. Setelah nanti anak-anak belajar tentang beriman kepada nabi dan rasul, harapannya nanti anak-anak mampu menjelaskan apa itu iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tahu, paham, mudeng, anak-anak bisa meneladani sifat wajib dan sifat nabi dan rasul. Ini sifat-sifat wajibnya diteladani, diaplikasikan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun anak-anak berada, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Anak-anak kehidupannya ada 3 ya, dunianya ada 3, di rumah, kemudian di sekolah dan di masyarakat. Bersosialisasi dengan lingkungan, semua mengikuti teladan Nabi dan Rasul. Kita belajar melalui beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan pemantik atau pertanyaan penyemangat. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Pengertian Nabi dan Rasul itu apa? Bedanya Nabi dan Rasul apa? Kemudian sifat wajib Rasul ada berapa? Sifat mustahil Rasul ada berapa? Yang wajib nanti kita ketahui, kita contoh, kita praktikkan. Yang mustahil nanti kita ketahui, kemudian untuk kita jauhkan. Ya, untuk kita jauhi. Kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, problem
base learning atau dalam bahasa Indonesia namanya pembelajaran berbasis masalah. Jadi ada masalah di masyarakat, panduannya sudah benar mengikuti standar Nabi dan Rasul, tetapi praktiknya banyak yang menyeleweng. Kalau Rasul itu punya sifat sidik atau jujur, di masyarakat lawan kata jujur apa anak-anak? Di masyarakat ada enggak? Ada dan banyak. Rasul itu punya sifat wajib amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Di masyarakat banyak apa tidak? Anak yang tidak dapat dipercaya. Nah, itu termasuk problem-problem yang harus kita carikan jalan keluar, termasuk diantara anak-anak. Kalau tergoda untuk misalkan bohong, maka harus dihindari, karena panduan dari Nabi itu tidak boleh bohong. Orang harus jujur. Jujur itu artinya apa? Sifatnya Nabi sidik. Kalau bohong namanya apa? Gizir. Nanti peta konsepnya ini kita belajar iman kepada para Rasul Allah. Ini pengertian iman kepada Rasul itu apa saja, kemudian nama-nama 25 Nabi dan Rasul, dan tugasnya apa saja, perbedaannya apa Nabi dan Rasul itu, kemudian fungsi beriman kepada Nabi dan Rasul, fungsinya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, kita akan belajar. Baik, kita masuk ke materi inti kita, bab 7 tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Kita tolong untuk alinea pertama dibaca dengan keras. Siapa yang mau baca dengan keras? Acung? Hansa, silakan. Alinea 1, arti beriman kepada Allah, kepada Nabi dan Rasul. Ya. Terima kasih. Itu ya. Anak-anak ada yang sudah paham artinya ini definisi beriman? Beriman itu dibuktikan dengan 3 hal. Yang pertama, diyakini dalam hati, dalam pikiran, bahwa Rasul itu ada, Rasul itu utusan Allah. Nabi kita siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Rasul 25 yang terakhir itu Nabi kita. Itu kita yakin Nabi itu ada, menjadi utusan Allah. Nah, yakin saja tidak cukup, harus diungkapkan dengan kata-kata atau verbal melalui istilahnya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lisan kita ini lisan menyatakan dengan lisan menyatakan bahwa Tuhan hanya ada satu, yaitu Allah, dan Nabi kita itu hanya ada satu, Nabi Muhammad. Nabi kita loh, bukan nabinya Allah. Nabinya Allah jumlahnya 25 seluruhnya kita meyakini. Tapi kita zaman akhir kita ketemunya Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Nah, yakin saja tidak cukup, omong tok juga tidak cukup, harus dibuktikan dengan yang ketiga, yaitu perbuatan. Nabi memerintahkan kita menyembah Allah melalui berbagai cara, berbagai media. Apa saja cara menyembah Allah ajarannya Nabi? Sholat 5 waktu, praktek. Jadi yakin baru tahap 1, diucapkan atau sadar baru tahap 2. Belum sempurnanya kalau tahap 3 diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sholat, puasa, termasuk meniru sifat-sifat wajib Nabi. Ini iman kepada Nabi dan Rasul. Anak-anak itu harus yakin bahwa para Nabi yang jumlahnya 25 itu benar-benar utusan Allah, bukan sak karpe dhewe. Nah, apakah kalian tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh pasukan gajah dan seterusnya? Kemudian ada orang musyrik yang benci kepada Nabi, namanya Musailamah. Karena dia pembohong, maka dia mendapatkan julukan Al-Kadzab. Maka lengkapnya menjadi Musailamah Al-Kadzab. Dia ingin menyaingi Nabi Muhammad, ingin diakui sebagai Nabi. Yang ketiga, yang terakhir akan dibaca oleh Titis. Ini yang ketiga, beriman kepada Rasul. Yang keras suaranya.
Terima kasih, Titis. Ini rukun iman. Yang jumlahnya 5 itu rukun apa? Yang jumlahnya 6? Jangan kebalik-balik ya. Kalau ini iman. Iman kepada Rasul itu iman yang keberapa? Nomor 1 apa? Iman kepada Allah. 2 malaikat. 3 kitab. 4 Rasul. Iman kepada Rasul itu iman yang keempat. Sudah ya, anak-anak sudah paham pengertian iman kepada Nabi dan Rasul ya. Tolong alinea 1 dibaca perbedaan Nabi dan Rasul. Sudah tahu bedanya? Yang wajib berdakwah Nabi apa Rasul? Rasul. Berarti Nabi tidak wajib ya. Jumlahnya Nabi kalian tahu nggak? Nggak tahu karena nggak kedetek. Kalau jumlah Rasul tahu berapa? 25. Nah pertanyaannya, kenapa kok Rasul itu kita tahu jumlahnya, kalau Nabi kok tidak? Ini mikir, pakai logika. Nabi itu tidak terkenal karena tidak kewajiban dakwah. Maka dia itu kan tidak harus punya murid. Ada Nabi itu yang terkenal, ada yang tidak. Yang terkenal hanya sedikit, yang tidak banyak. Karena Nabi itu bisa ribuan. Ribuan jumlahnya pasti kita tidak tahu. Kalau Rasul itu jelas 25. Kenapa kalau Rasul terkenal? Karena berdakwah, punya murid, punya santri ya, maka terkenal jumlahnya 25. Para Rasul itu semuanya maksum. Maksum itu artinya apa? Nama orang? Maksum itu apa? Terjaga dari dosa. Betul, terjaga dari dosa. Nabi pernah salah apa tidak? Nabi itu pernah salah, tapi ditakdirkan, sengaja ditakdirkan oleh Allah untuk salah agar nanti muncul hukum baru. Betul ya? Kalau dosa, salah dengan dosa sama apa beda? Beda ya. Nabi Muhammad misalkan Nabi Muhammad itu pernah sholat dulu itu berapa rakaat? 4. Tapi Nabi pernah 2 rakaat. Salah apa benar itu? Salah, harusnya 4. Tapi itu sengaja Allah menakdirkan itu agar muncul hukum baru. Habis zuhur 2 rakaat, para sahabat itu anteng saja sampai zikir. Kemudian Kanjeng Nabi mau pulang, itu di depan masjid ditanya oleh sahabat namanya Dzulqa'dah. Ya Rasulullah, aku siratis sholatu amnasita. Wahai Rasulullah, tadi panjenengan sholat zuhurnya itu hanya ada 2. Apakah ini dikosor atau Rasulullah lupa? Dikosor itu diringkas, bukan jamak kosor ya. Karena kalau jamak kosor itu syaratnya bepergian. Nabi ini tidak bepergian, jadi di rumah saja. Jadi apakah maksudnya gini, sahabat Dzulqa'dah, Nabi apakah sekarang ini zuhur boleh 2 rakaat saja, maksudnya gitu. Kemudian Nabi tidak langsung percaya ya. Untuk sahabat dicek, kullu dzalika lam yakun. Oh tidak, saya ya tidak kosor, juga tidak lupa. Nabi masih percaya bahwa sholatnya itu 4 rakaat. Kemudian tanya sebelahnya, ahakun ma qalahu Dzulqa'dah. Mas, apakah yang diucapkan ditanyakan Dzulqa'dah itu benar? Setelahnya bilang, oh benar Nabi, panjenengan sholatnya 2. Yang lain juga bilang gitu. Setelah itu Nabi, ayo kita lanjutkan lagi 2 rakaat lagi. Nabi pergi ke imaman, takbir, kemudian nambahin 2. Berarti semuanya menjadi berapa? 4. Kemudian sebelum salam, Nabi sujud 2 rakaat. Nabi kalau lupa itu disengaja oleh Allah agar muncul hukum baru. Nah, lamanya ini Nabi tidak mungkin punya sifat kebalikannya ini. Kalau Siddiq selalu jujur, yang mustahil tidak mungkin terjadi itu gitu. Nabi tidak mungkin dusta, Nabi tidak mungkin khianat, Nabi tidak mungkin apa? Kitman, dan tidak mungkin bodoh. Kalau Nabi bodoh itu repot, ada umatnya datang, Nabi bagaimana ini hukumnya? Dia mikir, saya kok tidak tahu. Itu tidak mungkin, mesti Nabi itu tahu. Seandainya pas saat itu beliau
misalnya Nabi Muhammad ditanya hukum, beliau pas tidak tahu saat itu, beliau akan bilang tunggu sebentar, nanti Allah akan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, nanti memberitahukan apa hukumnya ini. Malam hari malaikat Jibril datang memberikan pelajaran atau jawaban dari pertanyaan. Pagi hari orang yang tanya dipanggil oleh Nabi, jawabannya adalah ini. Jadi Nabi itu berdasarkan wahyu, ini loh, wahyu. Kalau di sini wahyu itu nama orang atau nama rumah makan, ya, nama bis juga ada wahyu. Tugas Nabi dan Rasul, di sini nanti ada 4 tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Begini, Allah menugaskan kita untuk beribadah kepadanya. Cara beribadah mengikuti aturan Nabi. Maka kalau kita pengen selamat, harus mengikuti aturan Allah melalui tata cara Nabi beribadah. Barang siapa membangkang itu, maka dia nanti akan masuk apa? Neraka. Ini berarti Nabi itu tugasnya memberi kabar gembira. Yang manut hukum-hukum Allah akan masuk surga, yang tidak manut masuk neraka. Itu tugas pertama. Tugas kedua, pembawa ajaran yang benar berdasarkan wahyu dari Allah. Apapun yang ada di Al-Quran itu benar karena dari Allah. Kita diperintahkan untuk sholat, termasuk berbakti kepada kedua orang tua, berkata benar, itu semuanya dari Allah dan mesti benar yang menyampaikan para nabi. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang cara mengabdi kepada Allah dengan cara yang benar. Bagaimana cara sholat yang benar? Mengikuti aturan Nabi. Cara puasa yang benar? Mengikuti aturan Nabi. Berbakti kepada kedua orang tua? Mengikuti anjuran dari para nabi dan rasul. Kita punya 2 buku induk, apa namanya? Panduan dasar dalam beragama. 1 Al-Quran, yang 2 hadis atau sunnah, ya, sunnah. Nah, fungsi beriman kepada Rasul, kita meniru Nabi dan Rasul, ini puncaknya bahagia dunia dan akhirat. Maka setiap hari kita berdoa agar diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah saya kebahagiaan hidup di dunia, juga kebahagiaan hidup di akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Hindarkanlah kami dari surganya Allah. Terakhir, penugasan. Minta tolong ini berkelompok. Anak-anak nanti membahas mencari 1 sifat wajib. Ini diskusinya bunyinya begini, pilihlah 1 sifat atau keteladanan pada diri Nabi dan Rasul yang paling inspiratif untuk dipresentasikan, dibacakan. Nanti 1 kelompok 1 orang untuk mewakili, kemudian membacakan hasil diskusi.
Sebagai contoh, saat mendapatkan pengumuman lowongan bekerja harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar mendapat kepercayaan orang lain. Dalam memegang tanggung jawab pasti akan menghadapi banyak tantangan dan godaan. Oleh karena itu, seharusnya hati dan pikiran senantiasa condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terjauh dari sifat tidak amanah atau khianat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman diwakili oleh Mbak Lisa. Yang keras biar teman-temannya tahu. Fatwana berarti pandai atau cerdas. Itu juga dengan siswa-siswa SMP sampai masa depan harus memiliki sifat cerdas dalam kehidupan. Sebab kecerdasan merupakan anugerah dari Allah dan tidak boleh dipamerkan, melainkan harus digunakan untuk hal-hal bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Diwakili oleh Bapak. Ya, ini selesai. Jadi anak-anak, pagi hari ini kita sudah membahas tentang apa tadi judulnya? Beriman kepada Nabi dan Rasul. Anak-anak sudah belajar tentang apa artinya iman. Kemudian apa sifat-sifat Nabi dan Rasul, sifat wajibnya apa, mustahilnya apa. Kemudian tugas-tugasnya apa, nama-nama Nabi siapa saja. Anak-anak sudah belajar. Harapannya pelajaran pagi hari ini bisa benar-benar tertancap dalam pikiran kalian. Pola pikir kalian itu pola pikir berdasarkan ajaran Rasulullah. Kemudian perilaku dalam sehari-hari juga bisa berjalan sesuai standar agama, standar Al-Quran, standar sunnah Nabi. Ya, anak-anak, ini pagi hari ini kita materi sudah selesai. Besok kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya setelah materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Terima kasih untuk semangat pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tumbuh menjadi generasi yang sehat jasmani rohani. Anak-anak yang punya ilmu, punya kemampuan pemahaman agama yang luar biasa, termasuk perilaku akhlak dalam kehidupan sehari-hari, meneladani akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama.